Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Luputu Widianti selaku Mahasiswa Profesi Nas Tikes Berleng tahun 2020-2021. Anggota kelompok saya yang pertama Nikada Satria Diahari Eskep. Yang kedua Nikade Sri Apriyati Eskep. Dan yang ketiga Nikomang Tridevi Artasa Fitri Eskep. Dan pembimbing saya Nas Made Mahaguna Putra Eskep, MKep. Di video hari ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Dukungan Keluarga dan Motivasi Terhadap Ibu Hamil Positif HIV. Mari kita simak baik-baik penjelasannya. HIV merupakan kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh tidak mampu melawan infeksi dan menjadi mudah tertular penyakit. Sedangkan AIDS merupakan Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala klinis tanda dan gejala HIV, yaitu demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, diare kronis lebih dari 1 bulan, penurunan berat badan, batuk kronis, infeksi jamur, pembengkakan kelenjar getah bening, munculnya herpes, munculnya bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. Bagaimana cara penularan HIV/AIDS? Yaitu berhubungan seks tanpa kondom, penggunaan jarum suntik bergantian, peralatan medis non-steril, transfusi darah. Ibu dengan HIV/AIDS menular ke bayi. HIV tidak menular melalui di kolam renang umum, batuk atau bersin, gigitan nyamuk atau serangga, menggunakan alat makanan bergantian, berjabat tangan atau berciuman. Cara pencegahan HIV/AIDS yaitu Anda jauhi seks, bersikap saling setia, cegah dengan kondom, dihindari penggunaan narkoba yang suntik, edukasi, ajari pasangan dan teman-teman kita. Bagaimana HIV menular pada bayi? Yang pertama, bayi terinfeksi pada kandungan. Proses terjadinya melalui tali plasenta saat terjadi pertukaran asupan makanan untuk janin. Dan yang kedua, bayi terinfeksi waktu lahir. Ibu yang positif terinfeksi HIV biasanya ditemukan virus pada cairan yang keluar dari sekitar organ intim. Kemudian yang ketiga, terinfeksi melalui ASI. Menyusui juga dapat meningkatkan resiko penularan HIV seperti adanya luka pada sekitar puting susu, luka di mulut bayi, hingga terganggunya fungsi kekebalan tubuh pada bayi. Tata laksana pencegahan dan penularan HIV dari ibu ke bayi. Yang pertama, konsultasi dengan dokter kandungan untuk menentukan metode persalinan. Yang kedua, menjalani terapi kombinasi ARV selama hamil. Dan yang ketiga, tidak memberikan ASI ke bayi. Perencanaan persalinan bagi pasangan ODA. Yang pertama, persyaratan lahir pervaginam, yaitu tidak ada kontraindikasi obstetrik, kemudian telah minum ARV secara teratur minimal 6 bulan. Yang kedua, persalinan sesar, yaitu jika persyaratan lahir pervaginam tidak terpenuhi maka dilakukan sesar. Kemudian yang ketiga, plasenta. Setelah melahirkan, plasenta akan ditangani di fasilitas kesehatan dan tidak diserahkan kepada ibu atau keluarga. Dan pada dasarnya cara persalinan dan pilihan pemberian makanan pada bayi tidak menghalangi inisiasi menyusui dini. Dukungan keluarga dengan ibu hamil positif HIV/AIDS. Bentuk-bentuk dukungan keluarga menurut Anasari Yuli Trisnawati 2018. Yang pertama, dukungan informasi. Dukungan informasi pada ibu yang dinyatakan HIV positif, yaitu keluarga memberikan saran dan masukan kepada ibu hamil HIV positif dalam pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Keluarga sebagai pengawas minum obat. Adanya dukungan informasi dari keluarga, maka ibu hamil HIV positif lebih patuh untuk minum obat ARV dan lebih percaya diri untuk melakukan pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi.
Yang kedua, dukungan emosional. Walaupun keadaan pasien telah dinyatakan HIV positif, keluarga selalu menerima dan memberikan dukungan untuk melakukan pengobatan pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Yang ketiga, dukungan instrumental. Pada aspek dukungan instrumental, keluarga memberikan dukungan berupa pemberian fasilitas transportasi ketika berpergian atau melakukan pengobatan, pemberian uang, nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, biaya kontrol kesehatan, dan biaya melahirkan nanti. Yang keempat, dukungan penilaian. Pada tahap ini, keluarga memberikan dukungan berupa semangat, motivasi untuk melakukan pengobatan pencegahan HIV dari ibu ke bayi. Pengobatan tersebut dilakukan dengan kontrol setiap bulan di klinik VCT. Yang kelima, dukungan sosial. Dukungan jaringan sosial adalah dukungan yang didapat dari rasa keanggotaan yang didapat dari komunitasnya. Dukungan jaringan sosial berarti adanya rasa memiliki. Selanjutnya, dukungan pencegahan dan penularan ibu ke anak. Yang pertama ada dukungan persalinan. Pada tahap ini, suami memberikan dukungan penuh kepada istrinya untuk melakukan persiapan operasi cesar yang dianggap lebih aman dan mengurangi resiko penularan HIV dari ibu ke bayi karena meminimalisir kontak darah dari ibu ke bayi pada saat melahirkan. Yang kedua, ada dukungan saat menyusui. Suami memberikan dukungan agar bayi pada saat menyusui tidak tertular HIV. Suami mendukung istri untuk pemberian ASI jika bayi sudah lahir, yaitu dengan memperhatikan risiko penularan HIV dari ibu ke bayi pada saat pemberian ASI. Motivasi di dalam diri ibu hamil positif HIV. Jenis-jenis motivasi. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang, seperti mendorong dirinya sendiri untuk menjalani VMCTC. Cara memotivasi diri sendiri agar anak kita tidak tertular HIV/AIDS. Pastikan keadaan Anda sehat. Kesehatan kita dan pengobatan kita adalah masalah yang paling penting dipertimbangkan untuk meyakinkan bahwa bayi kita tetap sehat. Selalu mengecek viral load dan perkembangan janin secara berkala ke rumah sakit. Pastikan Anda mengonsumsi ARV agar jumlah viral load dalam tubuh sedikit. Risiko penularan virus ke janin dapat diminimalisir. Pastikan Anda memilih persalinan dengan tepat dan aman. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri seseorang, seperti dorongan dari tenaga kesehatan untuk selalu mengonsumsi ARV, memberikan konseling tentang perawatan kehamilan. Konselor selalu memberikan edukasi tentang cara pencegahan dan penularan HIV ibu ke anak. Konselor selalu mengingatkan dan memberikan semangat pentingnya minum obat dengan tepat waktu. Tidak hanya konselor, tapi suami dan keluarga harus ikut serta untuk mengingatkan pasien minum obat dengan tepat waktu. Dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang HIV/AIDS kepada masyarakat harus sering dilakukan, dikarenakan masih banyak kasus diskriminasi pada ibu dengan HIV walau kemajuan zaman sudah sangat maju. Dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan tentang HIV/AIDS yang dilakukan secara rutin kepada masyarakat akan menambah informasi dan pengetahuan masyarakat sehingga akan mengurangi stigma dan diskriminasi yang dialami. Adanya penerimaan dari masyarakat dan tokoh masyarakat dapat meningkatkan semangat pasien untuk melanjutkan hidupnya. Baik, sekian video pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok dukungan keluarga dan motivasi terhadap ibu hamil positif HIV. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.